anak-anak kabar baik yang dikasihi Tuhan, pada pertemuan yang kelima setelah PTS ini, Allah memelihara ciptaannya. Itu sebagai materi pembelajaran kita. Terlebih dahulu kita tinggikan Tuhan dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa terlebih dahulu, anak-anak kabar baik di rumah. Ibu akan melalui YouTube ini kita berdoa. Ya Tuhan, melalui pembelajaran ini kami mohon berkat kuasa Roh Kudus-Mu agar anak-anak dapat semakin mengakui dan meyakini betapa pentingnya alam bagi kehidupan manusia, sehingga anak-anak kabar baik dapat menghargai serta memelihara alamnya sehari-hari. Berkati ya Roh Kudus dalam pembelajaran ini agar anak-anak kabar baik dapat menggali dan menemukan fungsi alam bagi kehidupan manusia sesuai dengan kesaksian Alkitab, sehingga mereka dapat memiliki komitmen untuk tidak ikut merusaknya. Terima kasih ya Roh Kudus, berkati, amin. Anak-anak kabar baik yang dikasihi Tuhan, dalam pembelajaran yang kelima ini sesudah PTS, Ibu akan memakai metode pembelajaran scientific learning, yaitu dengan 5 langkah. 1. Mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan informasi, keempat mengasosiasikan, kelima mengomunikasikan. Dalam pertama ini, kamu anak-anak Ibu akan mengamati bagaimana Allah memelihara alam ciptaannya. Jadi khususnya alam ciptaan Tuhan ini termasuk lingkungan hidup. Jadi meskipun manusia itu cenderung merusak alam ataupun terjadi bencana akibat kejadian alam, namun pemeliharaan Allah tidak pernah berhenti. Ia terus berkarya dalam hidup manusia dan alam lingkungan hidup. Anak-anak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pertanyaan berikutnya, langkah kedua, yaitu kamu akan mengamati, yang kedua menanya. Dalam hal ini kamu diberi tugas supaya kedua langkah-langkah ini dapat sekaligus kamu lakukan. 1. Ceritakan pengalamanmu memelihara hewan dan tumbuhan di rumah. Apa yang kamu lakukan dalam memelihara tumbuhan dan hewan di rumah, apalagi terlebih pada masa pandemi ini, kalian dalam jaringan, kalian di rumah. Bagaimana kalau tanaman yang kamu pelihara ataupun hewannya sakit ataupun mati? Bagaimana cara kamu menghadapinya? Pasti amat menyedihkan jika kita sudah bersusah payah memelihara hewan atau tumbuhan tapi pada akhirnya mati. Jadi berdasarkan pengalaman tersebut, dapatkah kamu bayangkan Allah yang maha baik itu menciptakan dan memelihara manusia dan seluruh ciptaannya? Anak-anak kabar baik yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini, apa yang Ibu berikan tugas tadi, kamu juga sudah dalam langkah 2, yaitu menanya. Ibu menanya, kamu sekalian mengamati. Lalu kemudian anak-anak Ibu, yaitu kamu juga diberi tugas, yaitu apakah yang kamu lihat setelah peristiwa terjadi, manusia dan alam tidak bertambah lagi,
kalau gunung meletus, tsunami, banjir, dan lain-lain. Berikutnya lagi yaitu anak-anak kabar baik, perlu kamu ketahui bahwa planet dan tata surya kita menunjukkan betapa Allah Maha Besar telah menciptakan semuanya. Dia tidak hanya menciptakan tapi juga memelihara. Jadi pemeliharaan Allah tidak pernah berhenti meskipun manusia secara sengaja ataupun tidak telah menghancurkan alam dengan berbagai cara dan juga bencana alam menghancurkan alam dan lingkungan hidup serta manusia. Namun pemeliharaan Allah tetap terus berlangsung. Buktinya setelah terjadi berbagai bencana dan kehancuran, hidup manusia dan alam terus berlangsung dan terjadi pemulihan. Misalnya setelah tsunami, yaitu alam yang rusak dan porak-poranda secara perlahan mengalami pemulihan. Kehidupan manusia yang terganggu juga mengalami pemulihan. Jadi meskipun semuanya tidak dapat pulih kembali seperti sedia kala, namun manusia dan alam tetap bertumbuh. Anak-anak kabar baik yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini juga di antara manusia dan alam sekitar ada saling ketergantungan dan saling memberi manfaat. Dalam banyak hal manusia bergantung pada alam sekitarnya. Banyak kebutuhan manusia yang bersumber dari alam sekitarnya. Misalnya air, tanah untuk ditanami berbagai jenis tanaman. Sebaliknya kelestarian dan kelangsungan alam tergantung dari cara manusia mengelolanya. Ketika manusia ditempatkan di Taman Eden, mereka ditugaskan untuk menaklukkan bumi serta berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, serta binatang yang merayap di bumi, mengusahakan dan memelihara taman itu. Kejadian 1 ayat 28, Kejadian 2 ayat 15. Jadi dari tugas tersebut terkandung makna bahwa ciptaan Tuhan yang lain diserahkan ke dalam tangan manusia untuk diatur dan dikelola sesuai dengan kebutuhan manusia. Tetapi tidak berarti bahwa manusia itu diberi hak untuk menggunakan dan mengatur sesuka hatinya tanpa peduli bahwa kerusakan ciptaan itu sendiri. Jadi manusia ditugaskan sebagai kawan sekerja Allah, partner Allah untuk apa? Menjaga kelestarian dan kelangsungan hidup serta keberadaan ciptaan yang lain. Jadi dalam kenyataannya manusia sering lalai, bahkan cenderung merusaknya. Dalam kenyataannya juga kita lihat di sini, kuasa dan pemeliharaan Allah terhadap alam itu tidak dapat dihalangi oleh sikap tidak bertanggung jawab manusia terhadap alam ini. Jadi ada petikan lagu Ebit Gyade yang bisa kita renungkan dalam melihat betapa alam sudah rusak oleh ulah manusia. Bahkan manusia itu tidak pernah bosan dan berhenti merusak alamnya. Seperti lagu Ebit Gyade itu. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Nah, jika dengan sungguh-sungguh kita cermati kata-kata yang diungkapkan oleh Ebit Gyade itu dalam syair lagunya tersebut, kita akan mengerti bahwa alam rusak oleh karena ulah manusia. Jadi sebagai akibatnya, manusia juga sering menderita akibat bencana alam yang disebabkan oleh kecerobohan manusia sendiri. Kalau seandainya alam bisa bicara, mungkin setiap jengkal tanah akan berteriak mengungkapkan kekesalan pada ulah manusia yang sering merusaknya.
Atau andaikan rumput dan teman-temannya bisa mengungkapkan keberatan atas perlakuan manusia yang sering sewenang-wenang, mungkin mereka setiap hari akan marah dan melawan manusia. Jadi berikut kita coba memahami pentingnya alam bagi manusia. Satu, alam atau lingkungan adalah berkat Tuhan. Jadi alam raya dan segala isinya adalah milik Allah yang dikaruniakan kepada manusia, bahkan kepada seluruh ciptaannya. Kejadian 1 ayat 28 sampai 30. Manusia tidak boleh menghalangi kasih atau karunia Allah tersebut dengan bertingkah laku secara tidak adil. Jadi manusia seharusnya tidak melakukan hal-hal yang membuat sesamanya serta ciptaan Tuhan yang lain tidak dapat menikmati pemberian Tuhan dengan baik. Jadi Tuhan sendiri tidak pernah menghendaki manusia dan ciptaan yang lain menderita karena perlakuannya yang tidak adil dalam penggunaan alam. Karena itu seharusnya manusia itu menggunakan alam dengan baik. Jadi aktivitas apa yang harus kamu lakukan dalam hal ini untuk keterampilannya nanti? Apakah aktivitas anak-anak kabar baik menunjukkan keterlibatan aktif dalam memelihara alam dan lingkungan hidupnya? Jadi dalam hal ini satu-satunya adalah yaitu seharusnya anak-anak kabar baik menggunakan alam dengan baik dan demi kesejahteraan seluruh manusia, termasuk negara Indonesia yang kaya raya ini seharusnya dipelihara dan dinikmati dengan penuh sukacita oleh umat manusia yang ada di Indonesia. Yang kedua, manusia dan lingkungannya. Keserakahan dan tindakan sewenang-wenang dari orang tertentu terhadap alam ini yang hanya memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompoknya sangat berpengaruh dalam kerusakan lingkungan hidup. Keinginan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dalam waktu sesingkat-singkatnya membuat manusia tidak lagi melihat lingkungan sebagai berkat Allah. Jadi berkat Allah tersebut seharusnya dinikmati dan diperuntukkan bagi kebahagiaan bersama seluruh umat manusia serta ciptaan lainnya bagi setiap generasi. Jadi semua manusia dipanggil untuk bertanggung jawab. Tidak boleh bersikap masa bodoh terhadap lingkungannya. Jadi pesan lagi dalam keterampilan anak ibu harus terampil bahwa tidak boleh bersikap masa bodoh terhadap lingkungannya. Jadi apa yang aktivitas yang kamu lakukan di sini harus peduli. Kesejahteraan dan kebahagiaan dalam satu lingkungan akan ditentukan oleh semua yang tinggal di dalamnya. Dalam hal ini orang percaya terpanggil untuk mengusahakan kesejahteraan itu bagi lingkungannya dalam kitab Yeremia 29 ayat 7. Jadi anak-anak kabar baik, alam semesta itu adalah milik Allah. Alam semesta adalah milik Allah. Pengakuan iman rasuli yang pertama mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa halik langit dan bumi. Jadi di dalamnya terkandung suatu pengakuan bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah. Dunia yang diciptakan oleh Allah itu ada dalam rencana dan maksud Allah. Jadi oleh sebab itu alam semesta, lingkungan itu penting karena ada dalam rencana Allah. Dunia dan segala isinya adalah milik Allah. Jadi pada pihak lain, dunia yang adalah milik Allah dan ada dalam kepentingan Allah telah diserahkan kepada siapa? Kepada kita, kepada manusia untuk dikelola, diusahakan. Jadi penyerahan pengelolaan dunia kepada manusia supaya apa? Supaya mereka berkuasa atas. Jadi untuk mengusahakan memelihara taman itu. Kejadian 1 ayat 28 dan Kejadian 2 ayat 15. Tidak berarti bahwa manusia boleh dengan seenaknya bersikap dan bertindak terhadap alam ini. Karena apa? Satu, memanipulasi alam semesta dengan sekehendak hati adalah sikap orang yang tidak beriman. Jadi apa aktivitas anak-anak kabar baik? Menunjukkan keterlibatannya aktif dalam memelihara alam dan lingkungan hidup ini, yaitu
jangan memanipulasi alam semesta dengan sekehendak hati, adalah sikap orang yang tidak beriman, sikap yang tidak menghargai Tuhan sebagai pencipta alam semesta ini. Dalam Mazmur 24 ayat 1 sampai 2 mengatakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya, sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Kedua, merusak alam semesta adalah sikap yang tidak menghargai tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Allah kepada manusia. Untuk apa? Menjaga dan mengusahakannya dengan baik. Anak-anak Kabar Baik, apakah tanggung jawab manusia? Tanggung jawab manusia adalah untuk menata dan memelihara. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa manusia itu mempunyai tugas untuk menjadi penata layanannya. Penata layanannya di alam ini dengan menaklukkan, menguasai, mengusahakan, dan memelihara alam dan isinya. Kejadian 1 ayat 28 dan Kejadian 2 ayat 15. Jadi tugas tersebut tidak selesai. Kenapa? Karena manusia diusir dari Taman Eden. Dari Taman Edennya, tetapi tetap berlaku secara turun-temurun kapan dan dimanapun manusia berada. Manusia tidak hanya diberikan mandat untuk menjadi tuan yang dapat menaklukkan dan berkuasa atas alam dan isinya, tetapi juga berkewajiban untuk apa? Mengusahakan dan memelihara alam di bawah kuasa dan kehendak Allah. Dalam hal ini manusia dipanggil untuk menata dan memelihara alam pemberian Allah yang juga harus terwujud dalam tugas keseharian untuk mengelola dan memelihara hidup ini agar tidak membebani orang lain, seperti yang diminta Rasul Paulus kepada umat yang menjadi gembalaannya dalam 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 12. Jadi satu hal yang kita syukuri adalah pemeliharaan Allah kepada umat manusia tetap dinyatakan walaupun kecenderungan manusia untuk merusak begitu besar. Misalnya, tanah yang sudah rusak dieksploitasi karena diberikan pupuk kimia terlalu banyak, seharusnya tidak bisa lagi berguna untuk ditanami. Tetapi limpahan lahar yang keluar dari gunung berapi ternyata mengubah, itu sanggup, lahar gunung berapi itu tadi ternyata sanggup mengubah tanah itu menjadi subur kembali. Karena apa? Memang lahar itu berisi begitu banyak zat mineral. Ini menunjukkan bahwa kasih Allah yang begitu besar, begitu nyata untuk kesejahteraan manusia. Sangat disayangkan kalau kita melalaikan kesempatan yang indah untuk mensyukuri karunia Allah yang begitu indah. Mungkin kita tidak pernah mendengar istilah global warming yang menggambarkan bertambah panasnya temperatur hampir di seluruh dunia dibandingkan dengan keadaan pada ribuan, ratusan atau puluhan tahun yang lalu. Jadi penyebabnya adalah apa? Ulah manusia juga, yaitu polusi karbon dioksida atau CO2 dari pembakaran yang dihasilkan pabrik serta kendaraan, yaitu kendaraan bermotor atau mesin pendingin yang menggunakan gas tetraklorofluorokarbon ya. Sebetulnya hal itu bisa dicegah dengan mudah, yaitu dengan apa? Menerapkan penanaman pohon. Nah, ini aktivitas ini anak-anak Kabar Baik juga dapat melakukannya. Menerapkan penanaman pohon yang dapat mengisap sisa-sisa pembakaran itu, artinya kecerobohan yang dilakukan oleh manusia bisa diatasi dengan memberdayakan sumber yang terdapat di alam ini dengan kondisi yang ada, kondisi alam yang ada. Apakah kita mau menambah banyak jumlah manusia yang tidak peduli seperti itu? Nah, anak-anak Kabar Baik yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini juga Ibu mau sampaikan kepada kalian, yaitu bahwa anak-anak Kabar Baik, Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, kita lihat itu di dalam kitab
Kejadian 1 ayat 1. Ya, Kejadian 1 ayat 1. Dia tidak meninggalkan dunia berjalan sendiri. Sebaliknya dia terus terlibat di dalam kehidupan umatnya dan tetap memelihara ciptaannya. Allah bukanlah seperti seorang ahli pembuat jam yang membuat bumi ini, menjalankannya dan kini membiarkannya berjalan sendiri. Dia adalah Bapa yang penuh kasih, yang senantiasa memelihara apa yang telah diciptakannya. Jadi perhatian Allah yang terus-menerus atas ciptaan dan umatnya merupakan tindakan pemeliharaan Allah yang berlangsung sepanjang masa. Jadi ibu ulang kembali, perhatian Allah yang terus-menerus, perhatian Allah yang terus-menerus atas ciptaan dan umatnya merupakan tindakan pemeliharaan Allah yang terus-menerus sepanjang masa. Anak-anak berbaik, adapun aspek-aspek pemeliharaan itu, yaitu pemeliharaan Allah ada 3. 1, pelestarian. Dengan kuasanya Allah melestarikan dunia yang diciptakannya. Pengakuan Daud itu jelas. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukummu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan. Mazmur 36 ayat 7. Dalam terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata peliharakan. Kuasa Allah yang melestarikan terlaksana melalui putranya Yesus Kristus sebagaimana ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam Kolose 1 ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi sebelum bumi ini ada, Yesus Kristus sudah ada. Dia juga ikut menciptakan karena Yesus adalah Tuhan penolong. Dia adalah Allah yang maha besar. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kolose 1 ayat 17. Yang kedua, penyediaan. Allah bukan saja melestarikan bumi yang diciptakannya, tetapi Dia juga menyediakan apa yang diperlukan oleh ciptaannya itu. Ketika Allah menciptakan bumi, Dia menciptakan musim. Kejadian 1 ayat 14. Ibu ulang kembali ya, ketika Allah menciptakan bumi, Dia menciptakan musim. Kejadian 1 ayat 14. Dan memberi makan manusia dan hewan. Kejadian 1 ayat 29 sampai 30. Setelah air bah menghancurkan bumi, Allah memperbarui janji penyediaan ini dengan berfirman, selama bumi masih ada takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kejadian 8 ayat 22. Beberapa mazmur menegaskan kebaikan Allah dalam menyediakan kebutuhan bagi makhluk ciptaannya. Mazmur 104 ayat 1 sampai 35 dan Mazmur 145 ayat 1 sampai 21. Allah sendiri menyatakan kuasanya untuk menciptakan dan memelihara Ayub. Ayub 38 ayat 1 sampai dengan 38. Dan Yesus mengatakan dengan tegas bahwa Allah menyediakan kebutuhan burung-burung di udara dan bunga bakung di padang. Matius 6 ayat 26 sampai 30 dan Matius 10 ayat 29. Ketiga, pemerintahan. Di samping pelestarian, penyediaan, kebutuhan ciptaannya, Dia juga memerintah dunia ini. Oleh karena itu, Allah berdaulat. Peristiwa-peristiwa dalam sejarah terjadi menurut kehendaknya dan dalam pengawasannya. Kadang-kadang Dia turun tangan langsung melaksanakan maksud-maksud penebusannya. Sekalipun demikian, Dia tidak pernah berhenti menunjukkan pemeliharaan dan kekuasaan yang luar biasa darinya. Setelah terjadi bencana, kehidupan terus berlanjut. Mungkin kamu bertanya, jika Allah memang Maha Kuasa, mengapa Ia membiarkan terjadi bencana dan kerusakan alam? Dosa telah menyebabkannya. Manusia melakukan segala cara demi kepentingan dirinya sendiri, termasuk di dalamnya mengeruk alam tanpa batas. Semua hasil bumi, baik yang berasal dari perut bumi, misalnya gas, besi, timah, emas, perak, dan lain-lain, diambil secara serakah, serta pertambangan-pertambangan yang dibuat merusak alam. Jadi hasil hutan diambil sebanyak-banyaknya.
penebangan pohon, dan tanaman lainnya menyebabkan hutan menjadi gundul dan terjadi erosi dan banjir yang tak jarang menyebabkan manusia menjadi korban. Jadi anak-anak kabar baik, kita di sini lihat bahwa Allah tidak hanya memelihara dan menyelamatkan umat manusia, namun juga memelihara dan menyelamatkan alam lingkungan hidup. Apa artinya bagi hidupmu dan imanmu? Terkadang anak-anak kabar baik untuk mengekspresikan diri, kamu dan teman-teman mengadakan coret-coret tembok atau tempat tertentu jika berjalan melintasi alam. Ada juga orang yang cenderung menggores-gores, iseng-iseng menggores pohon, patahkan bunga, bahkan meja tempat duduk di sekolah pun dapat menjadi korban coretan. Setelah mempelajari pembelajaran ini, apakah timbul penyesalan jika kamu pernah melakukan salah satu aksi tersebut? Bertobatlah kembali, harus peduli kita menjaga lingkungan kita. Jadi anak-anak kabar baik, pentingnya lingkungan yang baik. Hidup ini perlu makanan, air, udara, sumber energi di mana semuanya disediakan oleh alam. Jadi hidup juga perlu lingkungan yang bersih dan sehat. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah suatu keadaan di mana segala potensi alam, manusia, tumbuhan, dan hewan saling melengkapi untuk terciptanya keadaan yang baik. Manusia membangun suasana alam yang baik sehingga alam mampu menyediakan segala keperluan hidup manusia. Ketika alam ada dalam keadaan yang baik, maka segala jenis hewan dapat menikmati kehidupannya dengan baik. Maka hewan dapat menjadi makanan bagi manusia, bagi kehidupan manusia. Manusia dapat menikmati ketika segala hewan dapat menjalankan proses kehidupannya dengan baik, maka hewan dapat menjadi sarana penyimbang bagi terciptanya alam yang asri bagi kehidupan. Jadi pada sisi yang lain, binatang yang hidup dengan baik di dalam lingkungannya akan menjadi sumber bahan makanan yang baik pula bagi manusia. Jadi pada kenyataannya hal-hal seperti itu sulit didapatkan karena keadaan alam yang sudah rusak oleh ulah manusia sendiri. Jadi anak-anak ibu yang dikasihi Tuhan, kondisi alam yang rusak mengakibatkan adanya beberapa jenis hewan atau sebagai penjaga keutuhan lingkungan itu jadi punah. Ya, seperti kita lihat di Bali sudah hampir punah burung jalak Bali. Tapi kembali pemerintah peduli dalam hal ini, termasuk kita semua memperdulikan hal itu, maka kembali burung jalak Bali dapat kembali kita pemerintah dan bekerja sama dengan masyarakat dapat kembali dilestarikan, ya. Peristiwa-peristiwa bencana alam yang sering kita lihat dari televisi, kita baca dari koran, dengar dari radio yang mengakibatkan penderitaan umat manusia disebabkan karena keadaan lingkungan yang sudah rusak. Anak-anak kabar baik, kita masuk kepada langkah yang ketiga di sini. Kita kumpulkan informasi bagaimanakah kondisi keadaan seperti yang terjadi di lingkungan kita, ya. Jadi bagaimanakah peristiwa bencana alam kita lihat di televisi, kemudian bagaimana juga pengerusakan hutan yang terjadi di mana-mana, pembangunan gedung-gedung bertingkat yang baik, memperhatikan lingkungan dan struktur serta kepentingan tanah. Jadi pembuangan sampah yang dilakukan sembarang tempat, metode pengolahan tanah yang tidak memperhatikan tata cara yang baik dan benar. Anak-anak kabar baik, kondisi yang seperti itu tadi mendorong kita dalam pembelajaran ini, kelompok-kelompok pencinta lingkungan melakukan gerakan protes terhadap tindakan perusakan lingkungan. Mereka melawan orang-orang yang merusak lingkungan dengan cara damai. Mereka mengajak orang untuk mencintai lingkungan, sebab lingkungan yang baik akan menolong manusia untuk hidup dengan baik. Anak-anak kabar baik, kita lanjutkan lagi, yaitu kita mengolah informasi ini, lalu menambahkan kedalamannya. Kita gali lagi bagaimanakah karya Allah dalam
menciptakan ekosistem yang baik. Jika kita memperhatikan Kejadian 1 pasal 1 ini, kita akan melihat kebesaran Allah dalam menciptakan alam semesta ini. Jadi segala sesuatu ciptaan diatur sedemikian rupa sehingga segalanya ada dalam kesempurnaan. Jadi harus kita kenal Allah kita itu sempurna, Allah kita itu teratur, segalanya ada dalam keteraturan, segalanya ada dalam keharmonisan. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu itu baik adanya. Segala sesuatu diciptakan dalam keseimbangan. Alkitab lebih lanjut lagi menyaksikan, kita menggali lagi menambah kedalaman pembelajaran ini. Alkitab lebih lanjut menyaksikan bahwa penciptaan yang dilakukan Allah dalam 6 hari, Allah menjelaskan tentang kesempurnaan Allah dalam mempertimbangkan segala sesuatu. Jadi jika kita simak dengan baik, maka akan tampak bahwa ciptaan-ciptaan itu saling melengkapi. Jadi 3 ciptaan yang pertama menjadi dasar bagi 3 ciptaan berikutnya. Hari pertama, penciptaan terang. Hari kedua, penciptaan cakrawala dan pemisahan air. Hari ketiga, pemisahan daratan dari lautan. Persiapan bumi sebagai tempat tinggal bagi manusia dan binatang-binatang. Hari keempat, penciptaan benda-benda penerang. Sudah ada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Hari keempat. Hari kelima, penciptaan burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Hari keenam, penciptaan ternak, binatang melata, binatang liar, segala jenis hewan lainnya, dan puncaknya paling akhir manusia, hari ke-6. Jadi dalam Mazmur 104 ayat 24 menyaksikan tentang kuasa Allah demikian. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Bahwa Allah dalam menciptakan alam semesta sudah mempertimbangkan dan mengatur segala sesuatunya sedemikian rupa sehingga semakin menjadi sesuatu yang saling melengkapi. Segala sesuatu itu tidak saling bertentangan. Allah mengatur matahari sebagai penerang pada siang hari, sedangkan bulan dan bintang sebagai penerang pada malam hari. Allah menciptakan keindahan langit dengan burung-burung di udara, sedangkan Allah memberi keindahan laut dengan ikan-ikan yang berwarna-warni. Bumi dipenuhi dengan keindahan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Ketika siang dan malam dapat berganti-ganti dengan baik, maka setiap makhluk